إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan kita termasuk di antara hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kehidupan kita di muka bumi ini tentunya tidak bisa terlepas daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk, semua hamba telah Allah tetapkan rezekinya. Sebagaimana Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sangat kita sayangkan ayyuhal muslimun, ketika di antara saudara-saudara kita yang mereka beranggapan rezeki mereka hanya berpatokan dengan usaha yang mereka lakukan, sehingga waktu-waktu mereka habiskan untuk mencari rezeki karena anggapan yang salah, seolah-olah kalau mereka tak melakukan usaha, tak bekerja, mereka tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ayyuhal muslimun, bahwasanya banyak sebab-sebab Allah berikan rezeki kepada seorang hamba. Salah satunya dengan usaha yang kita lakukan. Tapi ini bukan jadi satu-satunya penyebab Allah berikan rezeki kepada kita. Kalaulah sekiranya usaha ini menjadi patokan rezeki seorang hamba, maka mereka yang kerja di bawah terik panasnya matahari, mereka lah orang-orang yang paling kaya, mereka lah orang-orang yang memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi kenyataannya ayyuhal muslimun, bahkan mereka dari golongan bawah, bahkan mereka yang kerjanya duduk santai di ruangan yang dingin, mereka adalah orang-orang yang kaya. Maka ini menggambarkan kepada kita, usaha bukanlah jadi satu-satunya patokan Allah berikan rezeki kepada seorang hamba. Tapi usaha dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, apabila kalian telah usai menunaikan salat, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, maka bertebaranlah kalian di muka bumi Allah ini untuk mendapatkan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di antara sebab Allah berikan rezeki kepada seorang hamba karena usahanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab Allah berikan rezeki kepada seorang hamba karena ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi terhadap setiap masalah yang ia hadapi. Siapa di antara kita yang tak punya masalah? Semua kita punya masalah. Maka ketika masalah itu terasa ringan di dalam diri kita, maka bisa jadi itu karena buah daripada ketakwaan kita. Kemudian kata Allah, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan dengan ketakwaan pula Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki takwamu, perbaiki kualitas ketakwaanmu kepada Allah, maka masalahmu akan terasa ringan dan rezekimu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah sebutkan di dalam surah yang lainnya, "Walau anna ahlal qura." Kalau sekiranya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh kami akan berikan keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi berupa rezeki untuk mereka. Ayuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah, maka perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan Allah akan berikan rezeki kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, sebab Allah berikan rezeki kepada seorang hamba karena tawakal yang ia miliki kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Allah lanjutkan ayatnya, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti cukupkan kebutuhannya. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal yang kita miliki Allah cukupkan segala apa yang kita butuhkan. Perhatikan, segala yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Dengan tawakal ayuhal muslimun, Allah akan lapangkan rezeki kita, Allah cukupkan segala apa yang kita butuhkan. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Nabi bersumpah, sungguh Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong dan kembali dengan perut kenyang. Ayuhal muslimun, maka di hadis ini dituntut manusia untuk belajar kepada seekor burung tentang tawakalnya burung. Burung tak pernah risau apa akan apa dia besok hari. Dia tak pernah takut dia tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Itulah tawakal yang sebenarnya, karena setiap makhluk telah Allah jamin rezekinya. Beda dengan kita manusia ayuhal muslimun. Perhatikan saudara-saudara kita, karena kurangnya ketawakalannya, ia persiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Dia sekolahkan di sekolah yang mahal. Dia fasilitasi dengan harapan anaknya menjadi orang yang sukses kelak. Wallahi ayyuhal muslimun, kesuksesan itu tidak ada hubungannya dengan jeniusnya seorang hamba, dengan pintarnya seorang hamba, tidak. Allah pernah seorang ustadz pernah berkata kepada kami, dia menyekolahkan anaknya di universitas terkenal dengan harapan anaknya menjadi orang yang sukses. Apa yang terjadi ayuhal muslimun? Ketika anaknya selesai kuliah, dia kembali kepada bapaknya dan dia masih makan dari usaha bapaknya sendiri dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kita seorang muslim perlu banyak belajar daripada tawakalnya seekor burung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah tawakal kita kepada Allah. Bertawakal kepada Allah setelah usaha yang kita lakukan. Kata Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila engkau telah berazam, berusaha, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya tawakal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat adalah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, doanya Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Nabi Ibrahim berkata ketika ia menginjakkan kaki di kota Mekah, lalu Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki kepada penduduknya daripada buah-buahan. Siapa mereka? Man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak semua orang Nabi Ibrahim doakan, tapi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk mendapatkan rezeki dari Allah, mereka yang beriman kepada Allah dan dengan hari akhir. Maka perbaiki iman kita ayyuhal muslimun, maka dengan iman itulah Allah akan bukakan rezeki kita. Dengan iman itulah Allah akan lancarkan rezeki kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perkataan yang kurang tepat, yang mereka mengatakan menabung adalah pangkal kekayaan. Maka syariat mengatakan berinfak, bersedekah adalah pangkal kekayaan. Bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, permisalan seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ia menanam satu biji. Biji ini tumbuh dan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai mengeluarkan 100 buah. Begitulah Allah berikan balasan bagi mereka yang bersedekah di jalan Allah. Kalau dirumpamakan ayyuhal muslimun, ketika kita berinfak 1.000 rupiah, maka Allah akan ganti 700.000. Maka kita katakan dengan bersedekah di jalan Allah adalah pangkal kekayaan. Tidakkah pernah kita mendengar ketika Abu Bakar As-Siddiq, manusia termulia setelah para nabi dan para rasul, datang kepada Nabi dengan membawa seluruh hartanya, sampai-sampai Nabi kita mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, engkau bawa seluruh hartamu. Kata Abu Bakar dengan keimanan yang kuat, aku tinggalkan kepada keluargaku ya Rasulullah janji Allah dan janji Rasulnya. Maka jadilah Abu Bakar menjadi manusia termulia setelah para nabi dan para rasul. Tidak ada yang memiliki iman seperti imannya Abu Bakar. Ia membawa seluruh hartanya tanpa meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Ia serahkan seluruhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dengan membawa setengah hartanya. Datang Utsman bin Affan dengan membawa sepertiga hartanya. Maka jadilah orang-orang ini menjadi manusia termulia setelah para nabi dan para rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah pasti akan tambahi nikmat itu. Teruslah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan jika engkau menginginkan tambahan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat, jika kalian ingkar terhadap pemberian Allah, maka sungguh adab Allah sangat pedih. Kita lihat bagaimana kisahnya Qarun, yang dulunya seorang yang saleh, tapi ketika ia mendapatkan rezeki yang banyak, dengan lantangnya ia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ia lupa dengan Allah. Dia mengatakan apa yang kumiliki sekarang ini adalah hasil daripada usahaku sendiri. Tak ada lagi rasa syukurnya kepada Allah, dan ia menganggap semua yang ia dapatkan karena usahanya sendiri. Apa yang terjadi ayyuhal muslimun? Allah tenggelamkan ia beserta hartanya.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, usahakan untuk menjadi orang yang bersyukur. Berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak sebab-sebab Allah berikan rezeki kepada seorang hamba. Kita cukupkan yang terakhir, yaitu dengan menyambung silaturahim. Sebagaimana Nabi kita SAW sebutkan, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi. Barang siapa yang menginginkan Allah lapangkan rezekinya, wa yunshi'u lahu fi atharihi, dan Allah berkahi dan panjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kandung kita, khususnya karena banyak terkadang masalah-masalah sepele dengan saudara kandung kita cekcok, ribut, bermusuhan, bahkan gara-gara harta. Maka kalau kau menginginkan rezekimu Allah lapangkan, dan kau menginginkan umur yang panjang serta mendapatkan keberkahan dari Allah, maka perbaikilah silaturahmi. Maka perintah Nabi, sambunglah silaturahim. Maksudnya adalah ketika silaturahim sudah terputus, maka sambung kembali. Ini adalah cara untuk melapangkan rezeki dan untuk memanjangkan umur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah yang singkat ini dapat kita menyimpulkan bahwasanya rezeki itu tidak selalu karena usaha yang kita lakukan. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i duduk di majelisnya Imam Malik rahimahumallah. Ketika itu mereka beda pendapat tentang rezeki. Imam Malik mengatakan bahwasanya rezeki itu pasti akan datang walaupun engkau duduk di tempatmu. Imam Syafi'i mengatakan tidak, rezeki itu harus didapatkan dengan usaha. Sehingga Imam Syafi'i pergi keluar dan dia menemukan seorang kakek yang sedang keberatan membawa ban kurma. Kemudian dibantu oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian karena bantuan itu sang kakek memberikan kepadanya kurma. Dengan bangganya Imam Syafi'i datang berlari ke Imam Malik. Wahai Imam, lihatlah, dengan usahaku aku mendapatkan rezeki ini. Kemudian kurma itu diletakkan di depannya Imam Malik. Imam Malik pun mengambil rezeki itu. Kau dapatkan rezeki karena usahamu, dan aku dapatkan rezeki ini karena aku duduk di sini. Perhatikan ayyuhal muslimun. Begitulah Allah mengatur rezeki seorang hamba. Jangan sampai waktu kita habiskan untuk mengejar rezeki, mencari rezeki, dan kita lupa untuk belajar agama. Dan kita habiskan dan kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah engkau berusaha, tapi jangan tinggalkan perkara akhiratmu. Jangan kau tinggalkan ibadahmu. Jangan kau tinggalkan belajar ilmu. Karena ilmu agama kita ini ayyuhal muslimun begitu luasnya. Jangan sampai engkau tinggalkan begitu saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.